Halo anak-anak yang terkasih, hari ini kita berjumpa kembali dalam pelajaran agama Katolik. Kabar kalian gimana nih di rumah? Semoga kabar kalian selalu sehat ya, dan tetap semangat. Hari ini kita akan membahas tentang doa permohonan. Sebelumnya kita sudah membahas tentang doa pujian dan doa syukur kan? Nah, hari ini kita akan membahas tentang doa permohonan. Sebelum kita melanjutkan materi hari ini, yuk kita berdoa dulu. Kita ambil sikap yang baik untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang Maha Kasih, Engkau selalu mengasihi setiap orang yang datang memohon kepadamu. Kami percaya Engkau juga mendengarkan permohonan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Untuk menyegarkan jiwa raga kita, yuk kita sejenak nyanyi dulu ya. Kalian boleh sambil joget. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Nah, kita udah nyanyi bareng ya dan berjoget bersama. Nah, hari ini kita akan mencapai tujuan pembelajaran dalam doa permohonan. Yang pertama, kita diharapkan dapat menjelaskan makna doa permohonan. Yang kedua, kita diharapkan dapat menjelaskan ajaran Yesus tentang hal berdoa. Dan yang ketiga, kita diharapkan dapat menyusun doa permohonan. Baik anak-anak, sebelumnya permohonan itu adalah permintaan. Nah, doa permohonan adalah doa yang isinya memohon sesuatu kepada Tuhan dengan penuh kepercayaan dan pengharapan. Nah, isi dari doa permohonan itu contohnya supaya Tuhan membantu kita dalam menyelesaikan masalah, mengungkapkan kepercayaan bahwa Tuhan akan mendampingi kita, dan mengungkapkan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Nah, dalam Injil Matius bab 7 ayat 7-8, Yesus mengajarkan kepada kita untuk bertekun dalam doa. Nah, ketekunan dalam doa akan menghasilkan berkat yang melimpah. Nah, sekarang kita akan mendengarkan kisah tentang doa Beppo. Kita simak bersama ya. Ada seorang anak kecil berusia 8 tahun. Ia bernama Beppo. Ayah dan ibunya sangat miskin. Mereka tinggal di suatu kota kecil bernama Arcole di Italia. Selain Beppo, keluarga itu mempunyai 5 anak lagi. Mereka tinggal berhimpit-himpitan di dalam rumahnya yang kecil dan sederhana. Mereka selalu kekurangan makanan dan pakaian. Pada suatu hari, pulang dari sekolah, Beppo membeli sebuah balon dan mendaki bukit di dekat rumahnya. Di puncak bukit itu, ia menulis surat yang ditujukan kepada Bapa Allah. Beppo menulis seperti ini. Bapa yang terkasih, Beppo, kakak, dan adik Beppo sangat miskin. Kami selalu kekurangan makanan dan pakaian. Musim dingin sudah dekat. Apakah Allah Bapa bisa mengirimkan beberapa potong pakaian? Walaupun pakaian bekas, kami akan sangat senang menerimanya. Hormat saya, Beppo. Beppo melihat suratnya, diikatnya pada balon itu, lalu dilepaskannya ke udara. Balon bersama surat itu naik sampai menghilang di langit biru. Beberapa hari kemudian, ketika Beppo belum juga mendapat jawaban dari Bapa Allah, ia membeli lagi sebuah balon, mendaki bukit, menulis surat kepada Bapa Allah, dan melepaskan balon itu sampai menghilang di langit biru. Ketika belum juga mendapat jawaban dari Bapa Allah, Beppo bertekad untuk menulis suratnya seminggu sekali.
Akhirnya Bapa Allah menjawab surat Beppo. Pada suatu hari, Beppo mendapat sebuah paket yang cukup besar dari kantor pos. Isi paket itu adalah beberapa potong pakaian baru untuk Beppo dan saudara-saudaranya. Beppo segera lari ke puncak bukit. Di sana ia berlutut menengadah ke langit biru dan mengucapkan terima kasih kepada Bapa Allah. Nah, dari kisah Beppo tadi, ada pertanyaan nih yang harus kita jawab bersama. Apa yang diminta Beppo kepada Tuhan? Ya, benar. Beberapa potong pakaian. Nah, apakah doanya terkabul tadi? Tidak langsung terkabul ya. Setelah Beppo terus memohon, akhirnya doa Beppo terkabul. Nah, mengapa doanya dikabulkan Tuhan? Karena Beppo terus memohon kepada Tuhan dengan penuh kepercayaan dan pengharapan. Nah, tidak hanya sekali saja Beppo memohon, tetapi ia terus memohon kepada Tuhan dengan penuh kepercayaan dan pengharapan. Nah, bagaimana Bapa Allah bisa mengabulkan permintaan Beppo? Nah, ternyata ada kisah di balik itu semua loh. Kita baca bareng-bareng ya. Suatu hari, seorang bapak yang cukup kaya berjalan-jalan di taman kota Arkol. Secara kebetulan, ia melihat sebuah balon yang sudah kempis dengan surat yang terikat padanya. Hatinya tergerak setelah membacanya. Lalu ia berpikir, saya bisa berperan sebagai pengganti Bapa Allah dalam kehidupan Beppo. Lalu bapak yang baik hati itu mengirim paket yang berisi pakaian seperti yang diinginkan Beppo. Nah, itu ceritanya. Maka kita bisa hubungkan dalam pesan Yesus dari Injil Matius bab 7 ayat 7 sampai 11 ya. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika dia meminta roti, atau memberi ular jika dia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik bagi anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Dia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Oke anak-anak, dari kisah Beppo tadi dan dari pesan Yesus dalam Injil Matius bab 7 ayat 7 sampai 8 tadi, apa sih yang dikatakan Yesus tentang hal berdoa? Nah, kita bisa baca lagi dalam Injil Matius 7 ayat 7 sampai 8. Intinya, mintalah kepada Bapamu apa yang kamu butuhkan. Tuhan selalu mengabulkan doa permohonan orang yang memohon dengan penuh percaya dan harapan. Nah, dari pembelajaran hari ini ada beberapa poin yang akan kita rangkum dalam kesimpulan pembelajaran hari ini ya. Nah, yang pertama, Yesus mengajak kita untuk selalu bertekun dalam doa. Doa permohonan adalah doa meminta sesuatu kepada Tuhan dengan penuh kepercayaan dan harapan. Kita hendaknya memohon sesuatu dengan sikap tulus dan rendah hati. Nah, yang perlu kita ingat dalam pelajaran hari ini juga ada ayat emas ya, yang kita simpan baik-baik dalam hati, pikiran, dan jiwa kita, yaitu mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Matius 7 ayat 7. Nah, anak-anak, di sini ada contoh doa permohonan. Ketika sedang mengalami sakit, mohon disembuhkan dan diberikan kesabaran. Nah, kalian bisa mencontoh, misalnya ketika sedang ulangan, kalian mohon agar nilainya baik dan dapat mengerjakan. Begitu ya. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih anak-anak. Semoga apa yang Bu Redi sampaikan bisa kalian terima dengan baik, berkah dalam, dan jangan lupa menjaga protokol kesehatan. Ingat selalu 3M ya,
mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Dadah!